Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan belajar mengenai identitas trigonometri. Jadi ada beberapa contoh soal identitas trigonometri. Kita akan membuktikan apakah ini termasuk identitas trigonometri atau tidak. Apakah ini bisa kita katakan ruas kanan sama dengan ruas kiri untuk setiap atau semua sudut. Nah, kita langsung aja ke contoh soal pertama. Ketika ada sin X min cos X kuadrat ditambah 2 sin X cos X, apakah akan sama dengan 1? Nah, di sini jelas kita bisa mengolah atau mengkreasikan ruas yang kiri ini untuk menjadi atau untuk sama dengan ruas kanan ya. Sin X min cos X dikuadratkan itu berarti akan sama dengan sin X kuadrat atau sin kuadrat X dikurangi 2 sin X cos X. Cos X dikuadratkan plus cos kuadrat X. Nah, ini hasil menguadratkan sin X min cos X dikuadratkan ini ya. Kemudian akan sama dengan ditambah 2 sin X cos X. Apakah sama dengan 1? Nah, di sini mengingatkan lagi, ingat ya, bahwa ini ketika kalian mendapatkan A min B dikuadratkan itu jangan dihitung menjadi A kuadrat min B kuadrat. Ini salah ya. Ingat bahwa A min B dikuadratkan itu sama aja dengan A min B dikalikan A min B. Sehingga kalau kita hitung akan sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jadi bukan A kuadrat min B kuadrat ya. Nah, ini harus selalu kalian cermati. Ini hanya tambahan. Kita kembali lagi ke yang tadi. Di sini ada sin kuadrat X dan cos kuadrat X. Kita dekatkan dulu supaya terlihat. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Kemudian di sini negatif 2 sin X cos X. Dan mengikuti plus 2 sin X cos X sama dengan 1. Kita tahu bahwa di dalam identitas trigonometri sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Sedangkan ini min 2 sin X cos X ditambah 2 sin X cos X itu habis ya menjadi plus 0 sama dengan 1. Maka 1 ditambah 0, 1 sama dengan 1. Berarti terbukti bahwa sin X dikurangi cos X dikuadratkan itu akan sama dengan ditambah 2 sin X cos X itu akan sama dengan 1. Nah, ini contoh soal pertama. Nah, sekarang bagaimana kalau soalnya itu tan X ditambah kotan X kemudian dikalikan cos kuadrat X itu akan sama dengan kotan X. Nah, sebelum dilanjut, kita tahu bahwa di dalam identitas trigonometri tan X itu sama dengan sin X per cos X, sedangkan kotan adalah inverse dari tan. Berarti kebalikan dari tan itu cos X per sin X. Nah, kita tahu ini. Berarti ini bisa kita rubah menjadi sin X per cos X ditambah cos X per sin X. Oke. Cos tetap kita tulis aja cos kuadrat dulu. Kita rubah nanti kalau perlu dirubah. Nah, di sini ada penjumlahan suatu pecahan, berarti jelas kita harus samakan penyebutnya sehingga menjadi cos X dikalikan sin X. Nah, karena di sini penyebutnya itu adalah hasil perkalian, berarti ini sin X dikalikan sin X menjadi sin kuadrat X plus cos dikalikan cos kuadrat X.
dikalikan cos kuadrat X akan sama dengan kotan X. Apakah iya? Coba. Di sini ada yang bisa dicoret ya. Ini cos kuadratnya kita hapus, ini cosnya hilang. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat, kita tahu lagi sama seperti nomor 1 tadi, bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu akan sama dengan 1. Sehingga di sini otomatis bisa kita ganti langsung menjadi 1, atau 1 dikalikan cos X menjadi cos X per sin X. Ini menjadi 1 ya. Sama dengan kotan. Nah, tadi cos X per sin X itu kotan. Berarti terbukti ya. Nah, terbukti bahwa kotan X sama dengan kotan X. Nah, terbukti untuk yang jenis soal nomor 2. Nah, kita lanjut bagaimana kalau soalnya itu 1 plus sin X dibagi cos X, kemudian ditambah cos X per 1 plus sin X, apakah sama dengan 2 dikalikan sekan X. Kita berarti otak-atik ini dulu ya, ruas kiri. Ada suatu pecahan dijumlahkan, berarti langkah pertama harus kita samakan penyebutnya. Berarti cos X dikalikan 1 plus sin X. Nah, sama seperti tadi yang nomor 2, contoh nomor 2, karena penyebutnya itu atau KPK-nya itu adalah perkalian, berarti untuk yang pembilang kita bisa kalikan silang. 1 plus sin X kuadrat ditambah cos berarti cos kuadrat X. Apakah sama dengan 2 kali sekan X? Nah, di sini ada bentuk kuadrat tanda kurung, berarti harus kita selesaikan dulu, sehingga menjadi 1 plus 2 sin X plus sin kuadrat X ditambah, ini kan sudah dihitung ya, berarti nggak usah dikasih tanda kurung, ditambah cos kuadrat X per yang penyebutnya mengikuti saja. Nah, sama dengan 2 kali sekan X. Sekan itu apa? Ada yang masih ingat? Sekan itu inverse dari cos. Dan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Untuk sin kuadrat dan ditambah cos kuadrat sama dengan 1 itu sering sekali digunakan ya, jadi jangan sampai lupa. Nah, di sini iya kan, ada lagi, ada sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu akan sama dengan 1, sehingga 1 plus 2 sin X plus 1 per cos X 1 plus sin X sama dengan 2 kali sekan X. Nah, di sini ada 1 tambah 1, kita hitung dulu. 2 ditambah 2 sin X. Nah, yang penyebut tetap mengikuti saja. Nah, di sini ada 2 plus 2. Ada angka yang sama, bisa ya kita keluarkan. Keluarkan berarti ini menjadi 1 plus sin X. Coba 2 kalikan 1, 2 ya. 2 dikalikan sin X, 2 sin X. Berarti tidak masalah ya jika dirubah seperti ini. Nah, kenapa dirubah seperti ini? Bertujuan untuk bisa dicoret dengan yang penyebut yang bawah ini. Nah, ini kan sama, 1 plus sin X, 1 plus sin X, berarti bisa kita coret sehingga menghasilkan 2 kali 1 per cos X 2 sekan X. Nah, di sini tak lanjutkan di sampingnya saja supaya masih dalam satu layar. Nah, di sini Ibu tuliskan lagi 2 kali 1 per cos X sama dengan 2 kali sekan X. Nah, kita tahu tadi sudah Ibu tuliskan di atas bahwa sekan X itu setara atau dia merupakan inverse dari cos. Berarti ini 1 per cos X itu sama saja dengan sekan X. Nah, terbukti di sini. Terbukti.
Jadi walaupun misal dilihat dari soalnya ya, itu ada soalnya kayaknya itu terlalu rumit, tidak usah bingung, bertahap-tahap aja. Yang penting kuncinya satu, ketika kalian mendapatkan suatu penjumlahan atau pengurangan suatu pecahan, samakan penyebutnya dulu. Setelah samakan penyebutnya, kita olah yang bagian pembilang. Biasanya kita olah dulu pembilang, baru kita otak-atik, kita kreasikan imajinasi kita bagaimana caranya supaya dia bisa kita olah dengan yang penyebutnya. Nah, itu jenis contoh soal yang ketiga. Nah, nomor 4. Sekarang bagaimana kalau soalnya tan X dikalikan sin X ditambah cos X sama dengan secant X. Nah, di sini tadi kita sudah belajar bahwa di sini ada tan X itu perbandingan antara sin X per cos X. Kemudian ada secant, berarti secant itu inverse dari seper cos X. Sama dengan yang di nomor 3 ya, kita menggunakan secant lagi. Dan coba ini kita tahu dan ini sering digunakan. Coba kita tuliskan aja lagi. Sin X plus sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu akan sama dengan 1. Itu sering sekali digunakan. Coba ini tan X itu sin X per cos X dikalikan sin X plus cos X secant X. Perkalian ini dihitung dulu ya. Ingat, perkalian dengan penjumlahan itu dihitung perkalian dulu sehingga menjadi sin kuadrat X per cos X ditambah cos X sama dengan secant X. Ingat, seperti yang sudah Ibu bicarakan sebelumnya, ada suatu pecahan, penjumlahan pecahan, satunya bukan pecahan, yang masalah tetap kita harus samakan penyebutnya. Ini aslinya sama aja dengan cos X per 1 ya. Berarti ini tetap sin kuadrat X, cos kuadrat X bagi 1 cos X bagi 1 itu cos X dikalikan cos X, berarti cos kuadrat X sama dengan secant. Nah, sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu akan sama dengan 1 secant X. Nah, ini sepercos itu secant. Nah, berarti terbukti ya di sini, terbukti bahwa tan X dikalikan sin X ditambah cos X itu nanti akan sama dengan secant X, dan ini berlaku untuk semua X. Jadi semua sudut yang diberikan itu berlaku menggunakan identitas trigonometri itu. Kemudian jenis yang nomor 5. Ketika bagaimana kalau soalnya ini kita kotakin. Bagaimana kalau ada cos X ditambah sin X kuadrat dikurangi cos X min sin X kuadrat sama dengan 4 sin X cos X. Nah, di sini selain kalian menggunakan sifat trigonometri, identitas trigonometri ya, bukan sifat trigonometri, identitas trigonometri, kalian juga sudah belajar bahwa ketika mendapatkan soal A kuadrat min B kuadrat, itu akan sama dengan, ingat, kuadrat dikurangi kuadrat itu akan sama dengan A plus B dikalikan A min B. Akan sama dengan perkalian antara jumlah dan selisih. Nah, di sini soalnya cos X plus sin X ini dikuadratkan, kemudian dikurangi kuadrat. Berarti ini bisa kita anggap sebagai A, dan ini juga bisa kita anggap sebagai B. Nah, coba ini kan berarti nanti hasilnya itu perkalian antara jumlah dan selisih ya. Perkalian antara di sini jumlahnya dan ini selisihnya. Apakah dia akan sama dengan 4 sin X cos X? Coba kita cari jumlahnya. Jumlahnya berarti cos X ditambah cos X itu 2 cos
X. Sin X ditambah min sin X habis ya, berarti ditambah 0. Sekarang kalau dikurangi, cos X kurangi cos X itu 0, ditambah sin X dikurangi min sin X, berarti menjadi sin X ditambah sin X ya, berarti 2 sin X. Otomatis ini menjadi 2 cos X dikali 2 sin X sama dengan 4 sin X cos X. 2 dikalikan 2, 4 cos dikalikan sin, cos X sin X ya. Nah, di sini bisa kita tulis sin X cos X. Ingat, untuk perkalian bersifat komutatif. Jadi A dikalikan B dengan B dikalikan A itu nilainya sama. Nah, ini untuk yang jenis soal nomor 5. Kalau kalian mendapatkan kuadrat dikurangi kuadrat, bisa menggunakan sifat ini. Tetapi bisa juga kalian jabarkan. Jadi ini bisa dijabarkan menjadi cos kuadrat X plus 2 sin X cos X plus sin kuadrat X, kemudian dikurangi ini juga dijabarkan, berarti menjadi cos kuadrat X min 2 sin X cos X plus sin kuadrat X sama dengan 4 sin X cos X. Bisa juga menggunakan cara ini. Ini ada bisa pertama, ini yang pertama, ini yang kedua. Bebas. Tetapi jika kalian mendapatkan jenis soal kuadrat dikurangi kuadrat lebih mudah, lebih simpel, kita bisa memanfaatkan sifat kuadrat dikurangi kuadrat itu setara dengan hasil perkalian antara jumlah dengan selisihnya. Nah, sekarang jenis soal 4 cos kuadrat X dikurangi 2 sin kuadrat X sama dengan 6 cos kuadrat X min 2. Nah, di sini bentuknya ada cos kuadrat, ada sin kuadrat. Kita harus mengolah supaya dia akan menjadi cos kuadrat. Nah, padahal kalian sudah punya jenis yang sin dan cos yang kuadrat itu ini ya. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu akan sama dengan 1. Berarti kalau yang ditanyakan sin kuadrat X bisa kita tuliskan menjadi 1 min cos kuadrat X. Begitu pula kalau cos kuadrat X, dia akan sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, di sini cos dan sin itu harus kita otak-atik supaya dia menjadi cos kuadrat. Berarti yang kita rubah adalah yang ini. Otomatis coba dulu 4 cos kuadrat X min 2. Nah, sin kuadrat X itu kita rubah menjadi ini 1 min cos kuadrat X. Nah, apakah dia akan sama dengan 6 cos kuadrat X? Ini cara membuktikannya. Nah, kita lanjut ya. Ini berarti kita selesaikan dulu yang ada tanda kurungnya. Min 2 dikalikan min cos berarti plus 2 cos kuadrat X sama dengan 6 cos kuadrat X min 2. Nah, ini sudah sama ya, dia sama-sama cos, fungsi trigonometrinya sudah sama. 4 cos kuadrat X ditambah 2 cos kuadrat X berarti menjadi 6 cos kuadrat X min 2 mengikuti. Oh, sudah selesai di sini. Ternyata sudah terbukti bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Nah, berarti hanya ini yang kita manfaatkan untuk membuktikan jenis identitas trigonometri nomor 6. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Jadi, saran Ibu, ketika kalian mendapatkan suatu soal identitas trigonometri, itu jangan dibuat pusing dulu. Diselesaikan perlahan-lahan. Kalau kalian mendapatkan suatu penjumlahan pecahan, berarti ingat disamakan penyebutnya dulu. Kemudian kalau ada perkalian atau penjumlahan, pengurangan, berarti dikerjakan perkalian terlebih dahulu. Kalau ada tanda kurungnya, berarti kalian harus selesaikan dulu tanda kurungnya. Dan ingat, tadi sudah Ibu bahas sedikit, kalau kalian mendapatkan
Soal A plus B dikuadratkan, jangan kalian rubah menjadi A kuadrat plus B kuadrat. Ini tidak benar. Ini harusnya menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini yang selalu kalian teliti lagi. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan di video kali ini. Semangat belajar. Semoga video ini bermanfaat, berkah dan bermanfaat. Amin. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.